Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 211, Berita terkini, bagaimana perasaanmu? Dia bertanya, dan kemudian melihat lapisan tipis keringat di dahi gadis itu. Kenapa kamu berkeringat banyak? Apa ada yang salah dengan tubuhmu? Ye Yan mengerutkan kening dan menekan denyut nadi Zhang Chuxue. Apakah kamu tidak bertanya? Rona merah di wajah cantik Zhang Chuxue menjadi semakin jelas. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia gugup karena dia merasakan tangan Ye Yan menyentuh kulitnya, bukan? Tidak apa-apa, mungkin agak panas, Zhang Chuxue berkata dengan lembut. Ye Yan tidak ragu lagi dan mengangguk. Setelah Zhang Chuxue mengganti pakaiannya, rona merah di wajahnya perlahan menghilang. Kak, kemarin kamu bilang ingin aku membantumu melakukan sesuatu. Ada apa? Zhang Chuxue bertanya. Itu dia. Ye Yan dengan singkat berbicara tentang video itu. Zhang Chuxue mengangguk. Jadi begitu. Baginya, selama itu yang Ye Yan ingin lakukan, tidak perlu ada alasan, dia bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, Zhang Chuxue hanya bertanya dengan serius. Apa yang perlu aku lakukan? Ye Yan berkata. Bukankah keluarga Zhang kita memiliki industri yang berhubungan dengan industri hiburan? Kamu seperti ini, dia menjelaskan. Zhang Chuxue mengangguk, tidak masalah. Orang-orang itu sudah familiar dengan hal semacam ini, serahkan saja pada mereka. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Ye Yan. Ye Yan kembali ke Villa Junshan, ruangan itu dipenuhi kesuraman dan kesuraman. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa Nyonya Xie menelepon lagi, memarahi Qin Fanglan lagi, dan bertanya mengapa dia belum mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiao Feng, mengapa Anda tidak menelepon untuk mendesak saya, kata Qin Fanglan kepada Xie Jing. Xie Jing tidak bisa menahannya, hal seperti ini tidak bisa diburu-buru. Qin Fanglan merosot kembali ke sofa. Ketika dia melihat Ye Yan dengan ekspresi datar, dia menjadi marah. Pada titik ini, kamu merasa cukup nyaman. Kenapa? Kamu hanya menonton lelucon keluarga kita lagi? Ye Yan meliriknya, jika hanya kamu yang menderita, aku tidak keberatan menonton pertunjukan itu. Qin Fanglan sangat marah hingga dia akan meledak begitu dia menabrak sofa. Hemat tenagamu. Mungkin Nyonya Xie akan segera meneleponmu lagi. Qin Fanglan tiba-tiba merasa seperti bola karet kempes, tidak bisa berkata-kata. Dia sangat takut berterima kasih kepada wanita tua itu. Xie Jing tidak tahan lagi. Lagi pula itu adalah ibunya yang berkata, Ye Yan, jika kamu terus membantu, kurangi saja bicaranya. Ye Yan berhenti berbicara dengan Qin Fanglan dan berjalan ke sisinya. Segalanya akan berubah paling lambat sore hari, dia berkata dengan tenang. TSK, kamu tidak memiliki keterampilan omong kosong. Apa yang kamu lakukan di sini, benar-benar konyol, kata Qin Fanglan dengan nada meremehkan. Xie Jing mengangkat matanya dan menatapnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Apakah kamu mencari temanmu itu lagi? Benar, Ye Yan menjawab dengan singkat. Xie Jing sedikit curiga. Industri hiburan di kota Dongling belum berkembang, dan tidak ada keluarga atau perusahaan yang berpengaruh. Mungkinkah itu Wen Tinghan? Tapi keluarga Wen tidak bisa mengontrol arus informasi online? Ye Yan tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini akan segera berakhir. Setelah itu, dia meninggalkan villa. Dia secara nominal bekerja untuk Li Mingcheng, jadi dia harus pamer. Qin Fanglan melihat ke belakang dan hanya mencibir. Aku sudah melihatnya sejak lama. Dia hanya berpura-pura, tapi sebenarnya dia sangat senang melihat kita tidak beruntung. Xie Jing tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengira psikologi Ye Yan bisa begitu gelap.
tapi dia benar-benar tidak mengerti dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Sore itu, beberapa berita tiba-tiba terungkap di industri hiburan Tiongkok. Ada pria muda populer yang mengumumkan hubungannya. Aktor berpengaruh ini telah bercerai. Bahkan ada seorang artis tua yang terlihat sangat berbudi luhur tetapi sebenarnya mempermainkan siswi dan dilaporkan, yang mengejutkan seluruh negeri. Semua orang di internet tertarik dengan pesan-pesan ini. Secara alami, Qin Fanglan bukanlah seorang bintang, bukan orang besar, dan dengan cepat dilupakan. Di Villa Junshan, Qin Fanglan memegang ponselnya, berseri-seri dengan gembira. Aku hanya bilang padamu, orang-orang ini hanya menjejali dan mencampuri urusan orang lain. Sambil berbicara, Qin Fanglan melirik Xie Chengqian dan Xie Jing dengan kepala terangkat. Lihatlah dirimu, saat itu, salah satu dari kalian sedang menghela nafas, dan yang lainnya sedang kesal. Apa gunanya? Kalian harus belajar dariku, aku tenang sekali. Xie Chengqian berkata tanpa daya, kalau begitu kamu harus belajar, kamu mungkin tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu lain kali. Qin Fanglan tidak peduli, saya tahu, kali ini akan baik-baik saja. Saat ini, Xie Jing terkejut, kata Ye Yan, segalanya akan segera berubah dan akan berakhir. Tak disangka, hal itu benar-benar menjadi kenyataan pada sore hari. Bagaimana Ye Yan tahu? Apakah dia benar-benar menemukan seseorang? Xie Jing tidak bisa tidak melihat ke arah orang tuanya dan bertanya. Sebelum Xie Chengqian dapat berbicara, Qin Fanglan melambaikan tangannya dengan jijik. Kamu mendengar dia membual. Apakah hanya dia? Bisakah dia memiliki energi seperti ini? Berhentilah bercanda. Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah menelepon Xiao Feng dan berterima kasih banyak padanya. Xie Jing tercengang. Zhuo Jinfeng, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Kedua keluarga sudah lama tidak bertemu, dan meskipun mereka memiliki hubungan yang dalam, mereka masih merasa terasing. Awalnya, Xie Jing merasa meskipun Zhuo Jinfeng dapat memperkenalkan beberapa perusahaan hubungan masyarakat kepada mereka, dia akan melakukan yang terbaik. Tapi sampai sejauh ini, apakah dia begitu merindukan persahabatan lamanya? Namun, Qin Fanglan sangat yakin akan hal ini, siapa lagi kalau bukan Xiao Feng. Sejak awal aku merasa bahwa anak ini pasti orang yang sangat luar biasa dan setia. Seperti yang Anda lihat, setelah apa yang saya katakan kemarin, berita muncul di industri hiburan hari ini. Bukankah ini menjelaskan masalahnya? Dia adalah tokoh besar dalam industri hiburan di Haicheng. Jadi apa artinya ini? Dia berkata dengan tegas, lalu menghela napas berat. Biar ku beritahu, alangkah baiknya jika Xiao Feng lah yang menikah dengan keluarga itu pada awalnya. Tapi kakekmu baru saja memilih serigala bermata putih yang belum dewasa. Bu, bisakah kamu berhenti mengatakan hal seperti itu di masa depan? Qin Fanglan mendengus pelan, mengubah topik tanpa berkata apa-apa lagi. Oke, cepat telepon Xiao Feng dan ucapkan terima kasih. Xie Jing masih merasa ada yang tidak beres. Tahukah Anda? Orang-orang yang menyampaikan berita itu semuanya adalah selebriti papan atas, dan artis lama selalu tampil sebagai orang yang memiliki kebajikan dan seni. Untuk dapat mengungkap informasi tentang orang-orang ini pada saat yang bersamaan, dibutuhkan lebih dari sekedar koneksi biasa. Zhuo Jinfeng baru berada di Haicheng selama beberapa tahun. Apakah dia memiliki kekuatan seperti itu di industri hiburan? Namun, Xie Jing tidak bisa menolak Qin Fanglan, jadi dia harus mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan keluar. Telepon berdering beberapa saat sebelum panggilan dijawab. Siapa? Apa yang kamu lakukan? Suara Zhuo Jinfeng agak samar, seolah dia baru saja bangun. Qin Fanglan sangat tersentuh. Anak itu pasti mengurus urusannya sendiri sepanjang malam dan kelelahan.
Bab 212 mengambil pujian. Xiao Feng, Bibi Qin meneleponmu secara khusus untuk mengucapkan terima kasih. Oh, sebenarnya aku tidak terburu-buru. Anakmu terlalu memperhatikan banyak hal. Qin Fanglan meraih telepon dan berkata dengan penuh kasih sayang. Zuo Jinfeng bingung. Dia meninggalkan Junshan Villa kemarin dan pergi ke klub malam. Dia bahkan menjemput 2 bartender dan menikmati malam yang menyenangkan. Akibatnya saya bekerja terlalu keras dan tidur sampai sekarang. Pinggang saya masih sedikit pegal. Apa yang aku bantu? Dia bertanya dengan bingung sebelum dia sempat bereaksi. Qin Fanglan menepuk pahanya. Kamu masih ingin menyembunyikannya. Aku akan mengetahuinya segera setelah aku melihatnya. Kamu pasti mengatur wahyu itu untuk mengalihkan perhatian orang-orang desa itu, kan? Zuo Jinfeng perlahan-lahan terbangun. Begitu dia mendengar kata mengungkapkan, dia dengan cepat membalik-balik berita. Saya tidak mengetahuinya sampai saya melihatnya. Tetapi saya terkejut melihat berita terhangat seperti itu keluar setelah saya tidur. Zuo Jinfeng secara tidak sadar ingin menjelaskan. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menyadari dan menelan kata-katanya. Luar biasa, sungguh luar biasa, wahyu-wahyu ini hanyalah kebetulan yang diberikan Tuhan kepadanya. Hahaha, saya tidak bisa menjadi anak takdir. Dia begitu bersemangat hingga hampir meledak, dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak karena ekstasi. Zuo Jinfeng berhasil menenangkan diri dan berkata dengan nada tenang. Haha, menurutku hal kecil ini bukan apa-apa. Karena itu adalah sesuatu yang diminta Bibi Qin untuk kulakukan. Bukankah aku harus menanganinya dengan baik? Aku tidak menyangka. Bibi Qin, kamu akan berusaha keras untuk meneleponku. Itu benar-benar tidak perlu. Dia sama sekali tidak takut terekspos. Dalam pandangan Zuo Jinfeng, orang-orang yang diekspos semuanya sangat terkenal, jadi tidak mungkin ada orang yang mengaturnya. Qin Fanglan merasa bahwa dia tidak pernah begitu dihargai, dan harga dirinya sangat terpuaskan. Dengarkan apa yang mereka katakan. Dia memang orang besar di industri hiburan, dia pandai dalam hal itu. Dia berkata pada Xie Chengqian dan Xie Jing, Bibi Qin, terima kasih. Zuo Jinfeng menggunakan semua kemampuan aktingnya dan menunjukkan kepura-puraan yang tidak terlihat. Qin Fanglan berkata, suatu hari, saya harus mentraktir Anda makan malam, dan Anda tidak boleh menolak. Zuo Jinfeng sedang memikirkan kapan harus bertemu dengannya lagi dan mendapat untung saat setrika masih panas. Ketika dia mendengar ini, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia segera berkata, bagaimana saya bisa meminta Bibi Qin mengundang Anda? Terakhir kali saya pergi ke rumah Anda untuk makan, kali ini saya akan mengaturnya. Oke, kamu tentukan waktu dan tempat, dan aku pasti akan berada di sana. Qin Fanglan setuju dengan sepenuh hati, menggantung. Xie Jing masih menganggapnya agak sulit dipercaya. Tetapi karena Zuo Jinfeng berkata demikian, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Tetapi bagaimana Ye Yan bisa tahu? Qin Fanglan mendengus dingin. Apa yang sulit dari ini? Dia pasti telah melihat kemampuan Xiao Feng kemarin. Jadi dia berharap masalah ini akan diselesaikan hari ini. Jadi dia mengatakan itu untuk pamer. Bukan hal yang aneh jika serigala bermata putih hanya berspekulasi. Xie Jing sedikit mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yan sedang berspekulasi, tapi dia hanya berpikir bahwa dia mungkin mendapat informasi dari teman itu. Qin Fanglan masih merasa belum cukup bicara, jadi dia menambahkan. Apa bedanya? Ye Yan tidak berbuat apa-apa, tapi dia kembali lagi ke panggung dan menyanjung orang lain. Lihatlah Xiao Feng, dia hanya menyelesaikan pekerjaannya secara diam-diam, tanpa ada keriuhan apapun. Saat dia berbicara, suaranya menjadi lebih lembut. Ada ekspresi berpikir di wajahnya. Ada apa?
Xie Chengqian bertanya. Qin Fanglan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memaksakan dirinya untuk menahan. Tidak, aku harus memikirkannya. Mungkinkah? Tidak, aku harus memikirkannya. Dia bergumam dengan bingung. Xie Jing dan Xie Chengqian saling memandang dan melepaskannya. Malam, ketika Ye Yan kembali ke rumah, dia jelas merasakan suasana di rumah telah berubah. Saat makan malam, nafsu makan Qin Fanglan begitu kuat sehingga dia menghabiskan 3 mangkuk nasi sebelum meletakkan mangkuk dan sumpit dan menyeka mulutnya. Dia melirik Ye Yan yang sedang makan dengan tenang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Saya tidak menyangka masalah ini akan diselesaikan seperti ini, yang mungkin membuat sebagian orang sangat kecewa. Ye Yan bahkan tidak melihatnya, dia hanya memberikan sumpit makanan kepada Xie Jing. Qin Fanglan mengira dia memiliki hati nurani yang bersalah dan berkata dengan nada yang semakin menyeramkan. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Membandingkan orang dengan orang lain itu menjengkelkan. Anak ini Xiao Feng lebih baik daripada banyak orang, terutama beberapa orang. Ye Yan tertegun, tidak mengerti maksudnya dengan tiba-tiba menyebut nama Zhuo Jinfeng. Qin Fanglan tidak melihat ekspresi marahnya. Dia sedikit tidak senang dan ingin terus berbicara. Xie Jing tidak tahan dan berkata, "Bu, jika ibu sudah kenyang, naiklah ke atas dan istirahat, ibu pasti kelelahan karena 2 hari terakhir ini." Akhirnya, Ye Yan tidak lagi tampak dekaden seperti sebelumnya. Dia tidak ingin kata-kata ibunya memukul Ye Yan lagi dan mengubahnya kembali menjadi dirinya yang dulu. Tidak masalah suka atau tidak, hanya saja tampilannya sangat mengecewakan. Qin Fanglan belum cukup banyak bicara. Tetapi ketika dia melihat mata putrinya yang seperti belati, dia tidak punya pilihan selain menutup mulut dan naik ke atas. Ye Yan hanya mengira dia mengalami kejang dan tidak mengingatnya. Setelah makan malam, kembali ke kamar, Xie Jing berkata, "Masalahnya sudah terselesaikan." "Iya, aku tahu. Hari itu kamu menemaniku membeli sesuatu sebagai oleh-oleh. Aku tidak yakin apa yang kalian suka," kata Xie Jing. Ye Yan tertegun, "Apakah kamu akan menyuruh pelanggan pergi?" Xie Jing meliriknya, tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. "Tentu saja saya memberikannya kepada Zhuo Jinfeng. Dia telah banyak membantu keluarga kami. Bukankah kamu sudah mengetahuinya?" Alis Ye Yan sedikit berkerut dan matanya menjadi dingin. Zhuo Jinfeng, dia segera mengerti bahwa orang ini benar-benar mengambil pujian atas kejadian tersebut. Ye Yan menebak pikiran Zhuo Jinfeng tanpa memikirkannya. Dia hanya berpikir itu semua hanya kebetulan dan tidak ada orang di sekitar Qin Fanglan yang bisa mengungkapnya. Melihat dia tidak berbicara, Xie Jing mengira ada hal lain yang ada dalam pikirannya. "Sudah waktunya. Kenapa kamu masih berpura-pura bodoh? Kamu mengatakan pada siang hari ini bahwa ini akan segera berakhir. Apakah kamu tidak mendengar beritanya sebelumnya?" Zhuo Jinfeng mengatur untuk menyampaikan berita di sore hari. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia, 3 orang yang menyampaikan berita itu semuanya adalah orang-orang top di industri hiburan. Bagaimana Zhuo Jinfeng bisa mengatur hal ini? Xie Jing mengerutkan bibirnya. "Jika bukan dia, mungkinkah itu kamu?" "Ya." Ye Yan mengangguk dan berkata dengan nada santai. "Saya meminta seorang teman untuk membantu saya dan membuang beberapa hal yang kasar untuk menghilangkan perhatian video tersebut." Apa yang dia katakan adalah kebenaran, tapi Xie Jing hanya menganggapnya konyol. "Kami sudah bertanya pada Zhuo Jinfeng, dan dia secara pribadi mengakui bahwa dia yang melakukannya. Jadi jangan berbaikan di sini." Nada suaranya menjadi lebih dingin. "Akui secara pribadi." Nada suara Ye Yan mengandung sedikit ejekan. Dia benar-benar memiliki wajah seperti itu.
dan dia benar-benar mengenalinya seperti ini. Dia benar-benar tidak takut dia akan jatuh terlalu keras jika dia berdiri terlalu tinggi. Bab 213. Siapa yang bicara omong kosong? Wajah Xie Jing menjadi gelap. Ye Yan, kamu sudah keterlaluan. Aku tahu kamu bangga pada dirimu sendiri, tapi terkadang tidak memalukan untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik darimu. Menurutmu apa yang bisa kamu buktikan dengan cara yang kekanak-kanakan? Dia berkata dengan marah. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Ye Yan memandangnya dan berkata dengan tenang, masalah sebelumnya adalah masalah Qin Fanglan, dan aku terlalu malas untuk mengurusnya. Sekarang masalahnya adalah milikmu, aku harus membereskannya. Hal ini berlaku baik secara emosional maupun intelektual. Xie Jing tertegun, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia terdiam beberapa saat. Kamu butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar dan mengertakkan gigi. Berhentilah membodohiku dengan kata-kata seperti itu. Ye Yan merentangkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa yang aku katakan itu benar. Tapi kamu tidak percaya. Xie Jing benar-benar tidak mempercayainya. Tapi perkataan Ye Yan barusan membuatnya merasa sedikit rumit, jadi dia tidak begitu marah. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Aku terlalu malas untuk peduli padamu, ucapnya dengan wajah cantik. Sudut mulut Ye Yan melengkung. Tidak apa-apa, pokoknya, Zhuo Jinfeng akan mentraktirmu makan malam besok. Kalau waktunya tiba, kamu akan percaya. Xie Jing tercengang. Mengundangmu makan malam? Tidak. Dari mana kamu mendapatkan beritanya? Tentu saja tidak sekarang, tapi akan segera terjadi, Ye Yan berkata dengan santai. Setelah mengatakan itu, dia pergi mandi. Xie Jing dibiarkan berdiri di sana dengan kebingungan di wajahnya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Bu, tidak bisakah kamu mengetuk pintu ketika kamu masuk? Qin Fanglan adalah satu-satunya di seluruh villa yang begitu kasar. Qin Fanglan mengabaikan keluhannya, mengangkat ponselnya dan berkata dengan gembira. Xiao Jing, Xiao Feng baru saja menghubungiku dan mengatakan bahwa dia telah memesan restoran dan akan mentraktir kita makan malam besok siang. Murid Xie Jing sedikit menyusut dan dia terkejut. Ucapan Ye Yan barusan sepertinya bergema di telinganya. Zhuo Jinfeng, apakah kamu benar-benar akan mengundangku makan malam besok? Dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Qin Fanglan mengira putrinya mencurigakan. Tentu saja, anak ini melakukan banyak hal dengan sangat rapi. Dia benar-benar pantas menjadi orang besar di industri hiburan. Xie Jing mengangguk tanpa sadar. Masih sedikit melamun. Apa yang kamu pikirkan? Qin Fanglan mendorongnya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku dan Ye Yan akan pergi bersamamu besok. Wajah Qin Fanglan menjadi gelap. Mengapa kamu masih membawa serigala bermata putih itu? Kamu bahkan tidak bisa makan makanan enak. Xie Jing mengerutkan keningnya. Zhuo Jinfeng mengundang keluarga kita. Tentu saja Ye Yan akan pergi. Serigala bermata putih ini tidak mengerahkan kekuatan apapun, tapi dia masih ingin makan. Qin Fanglan mencibir. Jika Ye Yan tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi, kata Xie Jing dengan tegas. Dia merasa meskipun keduanya hanya sekedar pasangan, ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Dalam pandangan Xie Jing, Ye Yan menjadi lebih peduli pada kesombongan karena kemunculan Zhuo Jinfeng. Jika dia pergi tanpanya, tidak ada yang tahu reaksi apa yang akan dia dapatkan. Dia tidak ingin menghadapi masalah lagi karena hal semacam ini. Wajah Qin Fanglan tetap tidak berubah. Tetapi dihadapkan pada tekad putrinya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Oke, bawalah jika kamu mau. Lalu, dia pergi dengan tatapan muram. Setelah beberapa saat, Ye Yan keluar setelah mandi. Kamu
Xie Jing ragu-ragu. Ye Yan menebak penampilannya. Apakah Qin Fanglan ada di sini? Itu ibuku, dan itu ibumu. Bisakah kamu berhenti memanggil namanya? Xie Jing sedikit kesal. Kapan Zhuo Jinfeng melakukan reservasi besok? Ye Yan tidak menganggapnya serius dan bertanya. Jika Anda ingin dia menghormati Qin Fanglan, Anda bisa, pertama-tama, wanita ini harus menjadi orangnya sendiri. Besok siang, Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana kamu tahu dia akan mentraktirmu besok? Ye Yan berkata dengan santai, untuk mengklaim pujian di depan ibumu, dia bahkan tidak menunjukkan rasa malu. Dia pasti punya agenda. Jadi, tentu saja, kita harus menyerang selagi setrika masih panas. Xie Jing memelototinya dengan marah. Itu cukup untukmu. Dia pikir apa yang Ye Yan katakan tadi hanyalah untuk mengambil kesempatan untuk mendiskreditkan Zhuo Jinfeng, jadi dia tidak mempedulikannya lagi. Ye Yan tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Besok dia ingin melihat cerita seperti apa yang bisa dibuat oleh Zhuo Jinfeng. Malam berlalu, Xie Jing tidak berangkat kerja. Siang harinya, mereka berempat mengendarai Audi ke tempat tujuan. Restoran Xiao Xiang. Restoran ini kelas menengah di Tanglin, tidak terlalu mewah. Qin Fanglan masuk lebih dulu dan melaporkan nomor kamarnya. Begitu dia memasuki kotak, Zhuo Jinfeng telah tiba, diikuti oleh seorang pria paruh baya. Itu adalah ayahnya, Zhuo Tiansui. Oh, terima kasih, kakak, adik ipar. Sudah lama sekali. Zhuo Tiansui berjalan dengan antusias, mengulurkan tangannya, dan berjabat tangan dengan Xie Chengqian. Xie Chengqian dan Qin Fanglan sama-sama terkejut. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan mereka tidak menyangka bahkan Zhuo Tiansui akan datang. Haha, kali ini aku mendapat bantuan Xiao Feng dan bertemu dengan kalian berdua teman lama. Zhuo Tiansui berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Xiao Feng adalah anak yang penuh perhatian. Sangat bagus. Kata Qin Fanglan sambil tersenyum. Dia juga berharap bisa berakting di film. Jadi wajar saja dia memiliki sikap yang baik. Cepat, semuanya, duduklah. Qin Fanglan menyapa semua orang tetapi mengabaikan Ye Yan. Ye Yan duduk dengan santai sambil mencibir di bibirnya. Zhuo Jinfeng dan Zhuo Tiansui saling memandang secara diam-diam. Faktanya, dia datang ke sini untuk bekerja sama dengan Zhuo Jinfeng dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Xiao Feng, bibiku memberitahumu bahwa restoran terbaik di Dongling adalah restoran Crystal Champ Elysees. Kamu harus mengingatnya lain kali kamu mengatur makanan. Begitu Qin Fanglan duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jelas sekali, dia merasa restoran Xiao Xiang berkualitas rendah. Tapi itu tidak masalah. Kamu baru saja kembali. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Kamu bisa bertanya lebih banyak pada ayahmu, kata Qin Fanglan sambil tersenyum. Itulah yang dikatakan Bibi Qin. Zhuo Jinfeng sepertinya sedang diajari, tapi dia memarahi dalam hatinya. Kembali ke Champ Elysees, menurut Anda siapakah Anda yang layak saya undang ke Champ Elysees? Jika itu hanya dia dan Xie Jing, maka dia tidak mampu membelinya. Kali ini, aku dalam masalah. Berkat campur tangan Xiao Feng, kalau tidak, aku tidak tahu betapa sulitnya jadinya. Kata Qin Fanglan, hanya itu yang harus saya lakukan. Zhuo Jinfeng tampak rendah hati. Lihat, betapa hebatnya anak ini. Qin Fanglan menghela nafas dengan penuh emosi, lalu menatap ke arah Ye Yan dengan pandangan meremehkan. Ini tidak seperti beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya bisa mengucapkan kata-kata besar. Ye Yan memainkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan tenang, berbicara kata-kata besar. Aku tidak tahu siapa yang mengucapkan kata-kata besar.
Dia memandang Zuo Jinfeng sambil setengah tersenyum. Apakah menurutmu begitu? Jantung Zuo Jinfeng berdetak kencang. Apa maksud pria cantik ini? Bab 214 itu semua salah paham, namun pertanyaan ini hanya terlintas di benak Zuo Jinfeng. Di matanya, Ye Yan hanyalah latar belakang dan tidak penting. Segera, makanan disajikan. Qin Fanglan mengajak ayah dan anak Xie Chengqian dan Zuo untuk bertukar cangkir dan saling memuji. Xie Jing juga sesekali mengangkat gelas dan mengucapkan beberapa patah kata. Hanya Ye Yan yang tetap diam meski dia tidak minum. Ketika Zuo Jinfeng melihatnya seperti ini, dia bahkan mengabaikannya. Bibi Qin, izinkan saya memberitahu Anda. Saya menemukan seorang teman dengan hubungan terkuat untuk menyelesaikan masalah ini. Dia memiliki ekspresi bangga dan bangga di wajahnya, seolah dia benar-benar melakukannya. Qin Fanglan kagum, sungguh menakjubkan, pasti sangat berat. Benar, kata Zuo Jinfeng dengan nada berlebihan. Kemudian, dia membusungkan dadanya dan berkata dengan arogan, namun, saya sudah bicara. Bagaimana mungkin teman saya menolak dan hanya memilih 3 orang yang terekspos? Xie Chengqian mau tidak mau bertanya, tetapi ketiga orang itu semuanya adalah artis populer. Apakah mereka bersedia melakukan ini? Zuo Jinfeng menggelengkan kepalanya dengan sikap arogan. Jadi bagaimana jika kamu tidak mau? Temanku memegang darah kehidupan mereka di tangannya, dan menghukum mereka hanya masalah kata-kata. Setelah jeda, dia berkata dengan penuh arti, tentu saja, ini juga demi saya. Jika tidak, masalah ini pasti tidak akan mungkin terjadi. Zuo Tiansui menjawab dari samping, Xiao Feng, saya memiliki koneksi yang cukup baik di industri hiburan di Haicheng. Saya seharusnya tidak menghormatinya ketika saya melihatnya. Qin Fanglan menunjukkan ekspresi khawatir. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Untung tahu kembali, Xiao Feng. Dia melirik ke arah Ye Yan, yang baru saja menghidangkan sayuran untuk Xie Jing, dan tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Kamu juga seorang pemuda, prestasi Xiao Fengmu adalah sesuatu yang sebagian orang tidak akan pernah bisa mengejarnya. Sayangnya saat itu, Xie Jing memelototinya dengan tajam dan memblokir kata-kata selanjutnya. Namun, Zuo Tiansui juga bisa menebak apa maksud Qin Fanglan dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Hanya iblis yang akan mengirim putranya ke rumahmu untuk menjadi menantumu. Dia melihat suasana di atas meja dan merasa itu hampir selesai. Dia akan mengedipkan mata pada Zuo Jinfeng. Aku mendengar Ye Yan terkekeh. Satu kalimat itu menarik, dia berkata seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Ketiga orang itu berasal dari 3 perusahaan berbeda. Saya sangat penasaran siapa yang mampu membiarkan ketiga perusahaan mengekspos artis lini pertama mereka hanya dengan 1 kalimat. Suara Ye Yan tidak nyaring, tapi semua orang di meja mendengarnya dengan jelas. Zuo Tiansui menelan kata-kata yang sampai ke bibirnya dan tanpa sadar menatap putranya. Dia juga tidak mengerti apapun tentang industri hiburan. Wajah Zuo Jinfeng sedikit kaku, apalagi saat Anda melihat orang lain memandang Anda karena perkataan tersebut. Kamu, apa yang kamu tahu, temanku itu sangat kuat. Kamu bahkan tidak bisa membayangkannya dengan sedikit pengetahuanmu sebagai menantu yang pulang ke rumah. Pikirannya berpacu dan dia berkata dengan nada menghina. Apakah dia pemegang saham 3 perusahaan? Xie Chengqian bertanya. Ya, pemegang saham, dia adalah pemegang saham. Mata Zuo Jinfeng berbinar dan dia menjawab dengan cepat. Bibir Ye Yan sedikit melengkung. Itu bahkan lebih menarik. Artis tua yang baik hati dan terampil itu juga merupakan pemegang saham terbesar di perusahaannya. Temanmu sebenarnya bisa memberi perintah kepadanya. Zuo Jinfeng hampir mengutuk. Kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan kata-kata ini dalam 1 tarikan napas?
Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia hanya bisa meninggikan suaranya dengan tajam. Hal-hal di industri hiburan itu rumit, apa yang kamu tahu? Kemudian, Zhuo Jinfeng merasa dia tidak bisa membiarkan Ye Yan bertanya lagi. Pekerja lepas ini tidak tahu dari mana dia mendengar hal-hal ini. Dia bahkan tahu sedikit tentangnya, tapi sepertinya dia sangat memahaminya. Bibi Qin, apa yang kamu maksud dengan menantu laki-lakimu? Aku telah menghabiskan begitu banyak usaha dan membantumu sebagai bantuan, tapi dia sepertinya sedang menginterogasiku. Zhuo Jinfeng berkata dengan wajah tidak senang. Zhuo Tiansui juga terlihat tidak senang. Ya, untungnya Xiao Feng kami menganggap serius urusan keluargamu seperti urusannya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Qin Fanglan tidak tahan kehilangan muka karena apa yang mereka katakan. Ye Yan, kalau kamu tidak mau makan, keluarlah dari sini dan jangan malu-malu di sini. Dia membanting meja dan berteriak keras. Xie Chengqian juga berkata dengan marah, jika kamu tidak bisa berbicara, jangan katakan apapun, kamu hanya mengada-ada. Ini mempermalukan keluarga kami. Ye Yan tidak berkata apa-apa, tapi menatap Zhuo Jinfeng dengan dingin. Wajah Zhuo Jinfeng gelap seperti air. Dia menatapnya tajam, dan berkata dengan nada marah. Baiklah, Bibi Qin, jika kamu benar-benar tidak percaya, maka aku akan menjelaskannya kepadamu. Setelah menjelaskannya, kita tidak perlu makan makanan ini hari ini, dan kita tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Dia tampak seperti telah banyak dianiaya. Qin Fanglan langsung panik. Jika ini benar-benar terjadi, betapa memalukannya dia jika tersiar kabar. Selain itu, dia juga berharap bisa membintangi film Zhuo Jinfeng dan mencuri perhatian. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku masih tidak percaya padamu, Xiao Feng. Jangan dengarkan omong kosong ini. Qin Fanglan dengan cepat menghentikan Zhuo Jinfeng. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berteriak pada Ye Yan. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Minta maaf pada Xiao Feng. Bibir Zhuo Jinfeng sedikit melengkung, dan dia tahu Qin Fanglan akan bereaksi seperti ini. Dia memandang ke arah Ye Yan, memasang ekspresi marah di wajahnya, namun dengan rasa bangga di matanya. Namun sorot mata Ye Yan selalu tenang dan kalem, seolah-olah dia sudah menduga akan mengucapkan kata-kata ini. Ini belum waktunya. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya. Apa? Kamu tidak berani mendengarkan apa yang aku katakan? Jika kamu tidak meminta maaf, keluar dari sini. Melihat dia mengabaikannya, Qin Fanglan merasa sangat terhina dan memarahinya dengan marah. Retakan, Xie Jing meletakkan sumpitnya dengan berat. Bu, aku sangat senang hari ini, jadi jangan marah pada Ye Yan. Dan kamu, setelah Xie Jing selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yan, katakan saja beberapa patah kata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu mengerti? Mereka bisa saja memulai pertengkaran hanya karena makan, yang benar-benar membuatnya kesal setengah mati. Tidakkah ibunya tahu bahwa dia kehilangan bangsanya sendiri karena membuat keributan seperti itu? Dan Ye Yan, apakah dia harus berjuang demi wajah ini dan membuat semua orang tidak bahagia? Ketika Qin Fanglan melihat wajah Xie Jing menjadi dingin, dia tidak berkata apa-apa dengan marah. Adapun Ye Yan, awalnya dia menggali lubang dan menunggu Zhuo Jinfeng terjun. Tentu saja, dia tidak akan merusak rencananya saat ini. Makan, makan, minum, minum, hahaha. Itu semua salah paham. Salah paham. Xie Chengqian tertawa dan mengambil gelas anggur untuk meredakan suasana di atas meja. Zhuo Tiansui juga mengangkat gelasnya. Ya, salah paham, salah paham. Dia belum menghasilkan uang, jadi makan malam harus dilanjutkan. Xiao Feng sangat baik. Wajar jika orang lain cemburu. Jangan khawatir.
Qin Fanglan memaksakan senyum. Terima kasih, Bibi Qin. Zuo Jinfeng berpura-pura murah hati. Dengan beberapa orang mempunyai pemikiran masing-masing, makan malam dilanjutkan. Bab 215. Saya bisa membayar. Tak lama kemudian, suasana di meja makan menjadi hidup kembali. Setelah mendorong cangkir dan mengganti cangkir beberapa saat, Zuo Jinfeng merasa hampir selesai. Dia meletakkan gelasnya dan menghela nafas dengan sengaja. Xiao Feng, ada apa? Qin Fanglan bertanya dengan prihatin. Zuo Jinfeng tampak malu. Bibi Qin, ada sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya kepada Anda. Qin Fanglan tampak acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kamu seperti anak kandung bibiku. Kamu tidak bisa memberitahuku apapun. Ini, Zuo Jinfeng ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau lupakan saja dan berhenti bicara? Kamu salah. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku pasti akan membantumu. Kata Qin Fanglan, berpura-pura tidak senang. Hei, kakak ipar, kamu tidak tahu. Kali ini Xiao Feng tidak hanya membantumu, tapi juga menyetujui persyaratan mereka. Ketika Zuo Tiansui melihat bahwa sudah waktunya dia bekerja sama, dia meletakkan sumpitnya dan menghela nafas berat. Qin Fanglan dan Xie Chengqian sama-sama sedikit gugup dengan reaksi kedua ayah dan anak tersebut. Wajah Xie Jing juga menjadi serius. Ayah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kamu? Menghela napas. Wajah Zuo Jinfeng dipenuhi amarah. Ye Yan menyaksikannya seperti sedang menonton drama. Jika Anda memang tidak ingin orang mengatakannya, lebih baik hentikan lebih awal. Mengapa menunggu sampai orang selesai berbicara lalu berpenampilan seperti itu? Qin Fanglan tidak memikirkannya sama sekali. Nak, katakan padaku, mengapa kedua keluarga kita begitu terbuka terhadap dunia luar? Dia sangat cemas terutama karena dia takut sesuatu akan mempengaruhi kemampuannya berakting di film. Zuo Jinfeng menunjukkan pertunjukan 3 tahap. Pertama ragu-ragu, lalu menghela nafas, dan akhirnya mengambil keputusan. Mereka telah banyak membantu kami, dan itu tidak boleh sia-sia, karena teman saya tahu maksudnya, beri dia kerja keras. Mata Ye Yan bergerak sedikit, itu dia, itulah tujuannya. Ketika Qin Fanglan mendengar bahwa dia meminta uang, wajahnya langsung menunduk. Kenapa? Kenapa kamu butuh uang? Bukankah kita semua berteman? Zuo Tiansui segera menjadi tidak senang. Saudaraku, kamu salah. Sekalipun kamu seorang teman, bantuanmu tidak sia-sia. Untuk hal sebesar itu, tentu saja aku akan mendapat manfaat. Ekspresi Qin Fanglan tetap tidak berubah. Kalau begitu, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Sudah kubilang sebelumnya, bukankah kamu akan melakukan ini? Zuo Tiansui mencibir. Jika kamu menjawab ya, aku akan meminta Xiao Feng untuk menemukan temannya, memintanya untuk menghapus pencarian populer, dan mempromosikan videomu lagi. Panas. Apa? Qin Fanglan terkejut dan marah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bukankah ini sudah ditekan? Zuo Tiansui mengerutkan bibirnya. Menurutmu siapa teman Xiao Feng itu? Apakah sulit untuk membuat video menjadi populer? Ini tidak bisa dilakukan, Saudara Zuo. Ini tidak bisa dilakukan, Xie Chengqian berkata dengan cemas. Zuo Jinfeng tahu sudah waktunya dia menjadi kekasih. Jadi dia segera merapikan segalanya. Ayah, lihat apa yang kamu bicarakan. Apakah Bibi Qin tipe orang yang tidak mengerti banyak hal? Zuo Tiansui mendengus bekerja sama dan berhenti berbicara. Zuo Jinfeng menoleh ke Qin Fanglan dan berkata dengan nada yang sangat tulus. Bibi Qin, sejujurnya, uang ini sebenarnya adalah uang tutup mulut, jadi temanku bisa merahasiakannya. Qin Fanglan duduk di sana, wajahnya penuh iritasi. Dia awalnya berpikir bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan mudah,
tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Xie Jing memandang dengan dingin. Dia mengira Zhuo Jinfeng tidak akan meminta bantuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meminta uang secara langsung. Namun, Xie Jing kemudian memikirkannya dan menyadari bahwa memberi uang adalah cara termudah untuk membalasnya. Jadi, dia memegang tangan ibunya dan berkata, "Berapa yang kamu inginkan?" Detak jantung Zhuo Jinfeng semakin cepat dan dia menunduk untuk menghindari menunjukkan kegembiraan yang terlalu jelas. 5 juta, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Xie Jing sedikit mengernyit. 5 juta, mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Qin Fanglan hampir melompat dan berteriak seolah rambutnya meledak. Kali ini, ekspresi Zhuo Jinfeng juga menjadi dingin. "Bibi Qin, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberikannya. Nanti temanku tidak akan senang. Dia tidak hanya akan mengungkit ceritamu lagi, tapi dia mungkin juga menambahkan bahan bakar ke dalam api untuk membuat insiden ini menjadi lebih buruk." Ada nada ancaman dalam nada suaranya. "Saya mendengar bahwa wanita tua dari keluarga Xie memiliki reputasi terbaik. Saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan saat itu." Hati Qin Fanglan tiba-tiba menjadi dingin. Jika ini masalahnya, Nyonya Xie tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. "Aku akan memaksanya mati terakhir kali, jika aku memperburuk keadaan." Qin Fanglan tidak berani memikirkannya lagi. Melihat semuanya hampir selesai, Zhuo Jinfeng memperlambat nadanya. "Bibi Qin, sebenarnya aku melakukan ini karena alasan lain. Filmku adalah kolaborasi dengan temanku, jadi jika kamu ingin berperan, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika Anda memberi saya uang, jika teman saya senang, mungkin dia bisa mengatur beberapa baris lagi untuk Anda." Setelah dia mengatakan ini, Qin Fanglan merasa sedikit lebih menerima. "Oke, aku mengerti apa yang terjadi." Xie Jing mengangguk. "Kalau begitu aku akan membayarnya." "Tunggu." Qin Fanglan berhenti lagi. Wajah Zhuo Jinfeng berubah tanpa disadari, tetapi dia masih bisa menahannya. "Ada apa, Bibi Qin?" Qin Fanglan duduk tegak dan berkata, "Kamu bisa memberiku uang. Ye Yan bisa membayarnya." Dia segera menuding Ye Yan. Xie Jing mengerutkan keningnya. "Bu, apa yang ibu lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yan." "Mengapa itu tidak penting?" Qin Fanglan berkata dengan dingin. "Jika dia tidak mendapatkan mobil rusak itu, apa yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi." Dia memandang ke arah Ye Yan dan mencibir dengan nada menghina. "Lagi pula, setelah apa yang terjadi, bukan saja hal yang tidak ada gunanya ini, tapi dia masih ada di sana untuk mengejek dan menonton pertunjukan. Bagaimana bisa begitu murah? Ye Yan harus membayar 5 juta ini, bahkan jika itu berarti memberimu kesempatan untuk berbakti kepadaku," kata Qin Fanglan. Senyum di wajah Ye Yan sedikit sinis. "Bagaimana kalau aku tidak keluar?" Wajah Qin Fanglan menjadi gelap. "Kalau begitu saya akan mengekspos Anda dan mengatakan bahwa mobil ini milik Anda, dan Anda tidak akan bisa merasa lebih baik saat itu." Mereka yang menonton keseruannya tidak peduli apa faktanya, mereka akan menjadi kaki tangan asalkan mereka menghebohkan Ye Yan. Dia sedang bersiap untuk menyeret Ye Yan bersamanya sampai mati. Xie Jing tidak tahan lagi. "Bu, tolong berhenti membuat masalah. Oke? Saya membayar uang ini, dan sekarang saya hanya ingin menyelesaikan masalah dengan cepat." Qin Fanglan sangat marah pada putrinya. Dia akhirnya menemukan alasan untuk mendapatkan uang dari Ye Yan. Apa yang dilakukan Xie Jing di sini? Zhuo Jinfeng tidak peduli siapa yang membayarnya, selama dia mendapatkannya. Dia juga melirik Ye Yan dengan sinis. "Aku sudah lama mendengar bahwa pria ini adalah pria cantik yang tidak memiliki kemampuan untuk mencapai apapun. Dia benar-benar idiot. Sekarang tampaknya memang demikian.
Tepat ketika semua orang mengira semuanya akan berakhir seperti ini, sebuah suara samar terdengar. Saya bisa membayarnya. Bersambung.